Kalau kalau tes code-nya benar, habis itu dia akan masuk ke habis itu masukkan password. Jadi habiskan tes code itu cari nama ya. Cari nama ya. Cari nama. Misalnya nanti nama Brandon Desa Hutapea itu akan ada di daftar nama ya. Asal masukkan test code-nya benar ya. Jadi biasanya 8 karakter dan kalau ada huruf besar. Juga bisa juga ada angka ya. Jadi diberikan biasanya ini sekitar 20 menit sebelum lomba. Sebelum lomba diberikan sebelum lomba ya. Kemudian kalau pas waktunya dimulai, baru dia terbuka untuk cari nama ya. Jadi sebelum waktu jam bertanding, walaupun masukkan test code benar, dia cuma bilang oh ada tunggu dulu sampai waktu. Jadi semua peserta akan memulai waktunya sama-sama. Sama-sama. Kemudian habis itu cari nama. Kemudian habis itu baru masukkan passwordnya. Masukkan password. Sebab tidak boleh tiap orang tahu yang bisa berlomba sini. Cuma orang yang ada nama dan ada passwordnya. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa lomba ini cukup berhati-hati ya untuk tidak ada jokinya. Oh, sekali lagi sebelum segala materi, ini saya mau bilang kejujuran yang sangat penting ya untuk ini, untuk ujian ini, untuk lomba ini. Kejujuran ini saya yakin salah satu komponen utama ya. Komponen utama untuk sukses kita, sukses yang berkepanjangan ya, bukan cuma sukses yang jangka pendek. Kalau mungkin tidak jujur orang bisa sukses jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya ini ya harus ada ini. Ya, jujur. Jadi nama itu dialah yang bertanding. Saya tidak menjamin bahwa semua orang akan jujur ini ya. Tetapi saya menghimbau dari awal dari sini pembekalan ini, kejujuran ini amat penting untuk perlombaan ini. Jadi kalau ada yang memikirkan oh saya mau pakai joki untuk mendapatkan juara 1, saya mohon itu tinggalkan niat itu ya. Kemudian yang kedua, di beberapa bulan yang lalu, kami setelah pengumuman pemenang, tapi kami nyatakan itu sebagai pengumuman sementara, kami lakukan wawancara. Ya. Ada wawancara ya. Ada wawancara bagi para pemenang. Dalam kenyataan ini, ada yang tidak mau diwawancara. Setelah dia menang, dia tidak mau diwawancara. Saya tidak tahu mengapa, tetapi nilainya kami turunkan. Ya. Kira-kira dia dapat 82,5, 82,5 waktu itu, 82,5 kami turunkan menjadi 80. Kemudian siapa yang mau wawancara, nilainya kami naikkan tambah 5. Ya. Jadi ada orang yang nilainya 77 mungkin, 77,5, karena dia mau wawancara, dan berarti dia berani untuk diuji ya, kami naikkan menjadi 82,5. Akhirnya yang 82,5 ini turun, rankingnya turun, dan yang ini naik gitu ya. Nah jadi kami ada upaya untuk membuat kontes ini, math kontes ini satu kontes yang diikuti oleh orang yang berintegritas ya. Jadi walaupun kontesnya mungkin tidak semahal misalnya Seamo, ya, Seamo, WMI, dan Kangguru, juga mungkin AMC, American Mathematics Contest, AMC 8, AMC 10, AMC 12, tapi kami tidak ingin jadi kontes ini kontes yang murahan ya.
Murah tapi bukan murahan, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kontes ini umumnya soalnya bilingual, ya. Umumnya bilingual. Umumnya bilingual. Artinya, saya membuat soalnya pertama dalam bahasa Inggris, tetapi saya buat terjemahan seperlunya, ya. Terjemahan seperlunya, ya. Jadi mungkin tidak misalnya begini ya, misalnya soalnya begini. I have a whole number. This whole number is a multiple of 7. It is also a multiple of 8. I have a whole number. This whole number is a multiple of 7. It is also a multiple of 8. It is greater than 100, but less than 200. Yeah. Oh, sorry. Less than 150. Yeah. It is greater than 100, but less than 150. What is the number? Nah, ini mungkin saya pikir mungkin soal kelas 4 ya. Soal kelas 4 ini bisa begini. Jadi saya punya bilangan bulat, I have a whole number. Jadi ini yang saya terjemahkan, This whole number is a multiple of 7. Ini mungkin juga saya terjemahkan. It is also a multiple of 8. Saya juga terjemahkan. Ini juga saya terjemahkan. It is greater than 100, but less than 150. Nah, yang ini saya tidak terjemahkan. Yang paling, what is the number? Saya pikir ini terlalu gampang untuk diterjemahkannya. Berapa itu bilangan itu? Jadi kalau number sudah saya terjemahkan di sini, ini mungkin tidak. Anyone wants to solve this problem? Ada orang yang mau coba ini? Kira-kira berapa nih? Saya punya bilangan bulat ya, atau bilangan cacah lah. Itu bilangan bulat positif, a whole number. Whole number tuh ada yang bilang bilangan cacah, ya. Ada orang-orang beda pendapat ya. Tapi ada yang bilang counting number, a positive ya, a positive integer. The whole number is a multiple of 7. Jadi dia kelipatan 7. It is also a multiple of 8. Juga kelipatan 8. It is greater than 100, lebih besar dari 100, tapi lebih kecil dari 150. What is the number? Ada yang ingin coba? Can you hear me? Can you hear my voice? Okay. Ada yang ingin coba? Oke, coba. Kelvin, berapa Kelvin? Ya, silakan Kelvin. Kelvin, silakan. Mana Kelvin? Halo? Kelvin, suaranya mungkin belum. Ya. Kelvin, silakan Kelvin. Nge-zoom pembekalan lomba besok. Halo, ada pertanyaan? Can you see my screen? Ya. Halo Kelvin, silakan Kelvin. Apa? Ada usul?
Ada Fidela gimana? Enabled for the meeting. Live transcription. Oh, what is Yang this? Enable. Coba enggak. enable. Semuanya itu satu dulu hari itu sekali. Oh, berarti dengan Gimana? Oh, has been enabled. Oke. Kenapa Fidela gimana? Coba Fidela ya mic-nya diaktifkan dulu. Saya nggak bisa dengar ya. Oke, jadi ini kalau kelipatan 7, kita tahu kelipatan 7, multiple of 7, jadi kelipatan 7 ya 7, 1, 2. Oke. Oh, oke, 1, 2, 6. Boleh ya pakai annotate, boleh silakan. 7, kelipatan 7, 14 ya. 21. 21 dan seterusnya. Saya lompat karena ini banyak, tapi saya hanya berhubungan dengan yang di atas 100 ya. Yang mendekati 100 itu 7 kali 14 ya, 98. 105 ya. 112, 119, 126, berapa lagi? 133, 140, 147. Ya. Jadi dia cuma yang ini ya. Cuma yang dari 105 sampai 147 ya, 105, 112. Kemudian yang 8 juga gitu ya. 8, 16, tapi saya loncat saja. Saya loncat. Yang kelipatan 8 yang mendekati 100 itu 96 ya, 8 kali 12. Kemudian 104, 112, 120, ya. 128. 128, 136, 144 ya. Ya, seterusnya. Oke. Jadi kita lihat yang sama ini ya, 112 ya. Atau juga kalau Anda tahu KPK dari 7 dan 8, bisa juga KPK dari 7 dan 8 itu adalah 7 dan 8 adalah 56. Ya. KPK-nya. Oke. Nah, kita cari kelipatan dari 56 yaitu 56, 112 dan 168 ya. Dan seterusnya. Jadi 56 ini kelipatan 7 dan 8, juga 112 kelipatan 7 dan 8 juga 168. Tapi yang berada di antara 100 dan 150 yaitu 112 ya. Jadi itu yang kita bisa lihat ya. Oke. Mungkin di kelas 3 4 kita juga bisa pikirkan begini, soal-soal what is the multiple, ini kelipatan biasanya untuk kelas 3 perlu banget ya. Of 7 that is closest to 200. Kelas 3 4 nih ini kira-kira. What is the multiple of 7 that is closest to 200? Kira-kira berapa kelipatan 7 yang paling dekat dengan 200? Ya. Kita lihat kelipatan 7 itu yang 7 kali 14, 98 ya. 98 kali 2, 98. Juga seterusnya pasti dikali 2 juga kelipatan 7 yaitu 196. Habis 196, 203. Habis itu 210. Ya.
Atau juga bisa sudah tahu 7 kali 30 kan 210 ya. 210. Jadi kita turun aja 210, turun lagi 203, turun lagi 196. Nah, jadi kelihatan yang dekat dengan 200 yang ini 3 ini ya, ini dan ini. Terus yang terdekat yang mana? Yang mana yang paling dekat dengan 200? 196. 196. 196 atau 203? 196. 96, Pak. 203. Jaraknya 203. kalau 203. 196 dengan 200 jaraknya ini 4 ya. Kalau yang 200 dengan 203 jaraknya cuma 3. Jadi yang paling dekat ya. Jadi itu yang seperti itu. Dia masih belajar kelipatan ya, perkalian-perkalian sederhana. Oke. Coba di. Oke. Sekarang saya menginjak ke yang kelas-kelas 4. Yang kelas-kelas 4 seperti apa? 5, 6 ya. Misalnya saya punya persegi. Perhatikan ya. Saya punya persegi ya. Ditandai dengan ini ya. Dulu namanya bujur sangkar. In English it's called a square. I have a square. A square. Its area, jadi luasnya, its area is 324. What is its perimeter? Oke. Saya punya satu persegi, its area, jadi luasnya 24. What is its perimeter? Jadi saya punya sebuah, nanti saya terjemahkan ya, di dalam soal nanti diterjemahkan. Saya punya sebuah persegi, luasnya, mungkin di soal cuma begini, I have a square. Mungkin saya tidak terjemahkan, saya cuma tulis misalnya bersegini ya, persegi. Sama dengan persegi. Saya pikir I have, semua orang tahu lah. Saya memiliki, I have a square. Tapi saya akan coba terjemahkan, tapi saya bilang terjemahannya agak jangan diharapkan sangat lengkap ya. Saya tidak akan menerjemahkan lengkap sekali. I have a square, saya memiliki sebuah persegi. Its area is 324. Jadi di area mungkin saya tulis di sesudah area, saya tulis sama dengan luas. Ya. Luasnya itu sama dengan 324. Saya mau tanya, kalau luasnya 324, berapa panjang sisinya? Ini sama panjang semua ya. Ada yang tahu? 81. Berapa itunya? Panjang sisinya? 81 ya? 81. 81 masing-masing. Jadi panjang sisinya jadi berapa? 81. Panjang sisinya adalah akar 324 ya. Betul enggak? Yang adalah 18 ya. Ya. Jadi ini 18, ini 18, ini 18. Ini 18. Pertanyaannya, what is its perimeter? Perimeter itu adalah keliling. Keliling. Nanti saya terjemahkan juga nanti di ini. Perimeter is keliling. Berarti kelilingnya berapa tuh? What is its perimeter? 72 bukan? 72 ya, bukan? betul. Perimeternya adalah 18 tambah 18 tambah 18 tambah 18. Indonesia, Bu. Bu Ki, Ripki, Indonesia tingkat nasional. Sama dengan 4 kali 18 ya. Jadi sama dengan 72 ya. Jadi nanti besok diterjemahkan ya. Tapi saya bilang mungkin terjemahannya tidak lengkap-lengkap banget ya. Jadi
Andrew, gimana Andrew Wijaya? Mengerti ya soal-soal bahasa Inggrisnya sudah tahu ya, perimeter. Sudah. Oh ya, saya ini deh coba. Kalau luas apa bahasa Inggris? Luas? Area. 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 Oke. Keliling apa? Perimeter. Oke. Perimeter. Ya. Oke, kalau keliling lingkaran itu ada istilahnya sendiri ya. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu ada istilahnya sendiri dalam bahasa Inggris, sebut apa? Ada yang ingat? Lupa. Ya. Circumference. Boleh dicatat ya, mungkin circumference. Itu adalah keliling untuk lingkaran. Oke. Kemudian, oke. Kalau segitiga, bahasa Inggrisnya apa? Triangle. Triangle. Oh. Triangle. Kalau segitiga sama sisi, ada yang tahu? What is the English term for segitiga sama sisi? Andrew? Equilateral triangle, ya. Oke. Kalau segitiga sama kaki, ada yang tahu? What is it in English? Isosceles triangle, ya. Triangle. Kalau segitiga tak beraturan, enggak ini ya, enggak ada aturan-aturannya, disebut apa? What is it? Scalene triangle, ya. Oke, saya gitu ya. Apalagi kalau saya punya soal begini. Wah, ini untuk yang mau Olimpiade ini harus tahu nih. I have a scalene. Triangle. The sides the length of sides length, the side lengths are 9, 10, and 11. Jadi the side lengths, what is its area? Oke, ada yang tahu nih? Saya punya suatu segitiga yang sembarang. Panjang sisinya 9, 10, dan 11. What is its area? Berapakah luasnya? 30, Fidela. 30. Itu Fidela ya? Ada yang lain? Siapa? Andrew tadi atau siapa? Umiono Lesawengen. Lesawengen. Di berapa? 30 ya? Iya. Oh, dari mana tuh 30? 11 tambah 10 tambah 9. Oh, dijumlahkan. Oh, itu perimeter. Itu perimeter. Its area.
Itu perimeternya. Yang ditanya area. Luas. Ada yang tahu? 45. 45. Tahunnya dari mana? 9 kali 10 bagi 2. Oh, 9 kali 10 bagi 2. Oke. Oke, bagus juga. Tapi kebetulan ini alasnya bukan 9, tingginya bukan 10. Alasnya boleh 9, tapi tingginya tidak 10. Atau alasnya boleh 10, tapi tingginya tidak 9. Nah, selain alas kali tinggi dibagi 2, jadi ingat ya, ada rumus luas segitiga itu alas kali tinggi atau kali tinggi begini dibagi 2 ya. Atau 1/2 alas kali tinggi. Ya, 1/2 kali alas kali tinggi. Tapi ini sulit didapat untuk segitiga ini ya. Nah, ada satu rumus lagi yang di mana kita harus cari S. X itu adalah setengah keliling. Semeter. Setengah maaf. Jadi setengah iya selalu tidak stabil. Oke. Ya. Jadi setengah kali P Matematik, Pak. setengah kali perimeter. Tadi ada yang jawab 30 ya. 9 dengan 15. Oke. Jadi nanti luas segitiga itu dihitung dari akar dari S kali S min A kali S jadi S-nya itu ada 15. Jadi akar dari 15 dikali A-nya itu 9, B-nya 10, C-nya 11. Jadi 15 kurang 9 kali 15 kurang 10 kali 15 kurang 11. Nah, ini kalau kita hitung akar dari 15 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi akar dari hitung ini berapa ini? 6 kali 5 30 kali 4 120. 120 1.800 ya, tidak salah itu. 10 ini sama dengan akar dari 1.800. Jadi berapa ini? Kalau orang yang tahu akar sih, ini mungkin untuk SD cukup begini ya, akar 1.800. Tapi kalau di SMA ini bisa dibuat jadi akar 18 kali akar 100. 18 kali 100 toh. Jadi ini sama dengan 3 akar 2 kali 10 sama dengan 30 akar 2 ya. Tapi SD enggak begini ya. Cukup sampai akar 1.800. Mungkin kelas 6 soalnya bisa begini ya. Kelas 6 bisa begini. Oke. Karena kelas 6. Oke.
Yang berikut, yang perlu diperhatikan juga, saya kalau begini ya, saya punya ini ya, saya punya 7 kaos kaki hitam, dan 5 kaos kaki putih. Oke, saya punya 5 kaos kaki hitam. 7. 5 kaos kaki putih. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya, kadang-kadang saya buat di dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada 5 kaos kaki hitam dan 5 kaos kaki putih. Kalau saya tidak melihat ya, saya cuma narik begini, misalnya saya tarik itunya begini. Kaos kakinya. Tarik secara acak gitu ya. Nggak melihat sama sekali kaos kakinya. Mungkin dalam kegelapan, nggak tahu, saya di gelap banget, nggak lihat mana yang putih, mana yang hitam, nggak kelihatan sama sekali. Berapa yang harus saya ambil supaya ada satu pasang yang bisa dipakai? Berapa minimal yang saya harus ambil supaya memastikan saya ada satu pasang yang boleh saya pakai? Saya ambil berapa? Kalau saya cuma ambil 2, bisa aja, oke. Kalau saya cuma ambil 2, pasti nggak dapat satu pasang yang saya pakai. Siapa yang bilang 4? Setuju nggak 4? Setuju. 4. Alasannya 4. Kenapa? Bentar ya, Pak. Brandon gimana, Brandon? Brandon gimana, Brandon? Jadi setidaknya ambil 4 agar bisa dapat satu pasang. Oke. 4. Jadi satu ukuran ya. Ini satu ukuran. Minimal ambil semua. Terus kalau saya ambil 1 dan 1, misalnya saya ambil 1 pasti nggak mungkin ya. Kalau 1 kan nggak ada pasangan, nggak mungkin. Jadi mesti 2 minimal. Tapi waktu saya ambil 2, bisa saja ini hitam, ini yang pertama hitam, ini putih, terambil putih, atau juga ini yang pertama putih, ini hitam. Jadi kedua, 1 biji pasti nggak mungkin karena cuma 1, nggak ada pasangannya. Kalau 2 bisa aja hitam dan putih atau putih dan hitam. Jadi ngambil 2 tidak menjamin saya punya 1 pasang.
Jadi yang menjamin berapa? 3, betul enggak? Kalau ambil 3, hitam dan hitam. Habis itu hitam lagi. Atau bisa juga hitam putih. Hitam putih. Sudah ada pasangan. Kalau saya tanya, banyak yang harus saya ambil. Nah, share screen ya. Oke, sorry. Can you share? Jadi share screen ya. Oke, misalnya saya punya, jadi tadi putih, hitam, putih. Boleh juga putih, hitam, hitam. Oh, sudah ada satu pasang tuh di sini ya. Hitam, putih. Jadi kalau hitam, putih, hitam. Ada satu pasang. Atau hitam, putih, putih. Tuh, ada satu pasang lagi. Kalau saya tanya, tadi kan 7 hitam ya. 7 hitam, 5 putih. Berapa kotak yang saya ambil? 3 pasang yang bisa dipakai. 3 Ambil. pasang yang bisa dipakai. Berapa yang harus saya ambil? Ambil semua. Ambil semua. Iya, ya, ambil semua. Berarti ambil 12. Tapi minimum pertanyaannya berapa paling sedikit saya bisa ambil atau berapa yang menjamin, bukan yang paling sedikit. 5 pasang. Yang menjamin pasti ada 3 pasang. 5 ya? 5. 5. 8. Gimana? 7. Ambil. Tahu, Pak. Itu gini aja. Atau jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu ini. 2 pasang aja deh, 2 pasang. Supaya dapat paling tidak 2 pasang. Berapa yang harus 5. diambil? 4. 6. 4. 3, Pak. 4. 4. 4, Pak. 3, Pak. Oh, 3 pasang. 4. 3 pasang. 3 pasang. 3, Pak. 3. Misalnya begini kan. Hitam. 4 nih ya. 3. Hitam. 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 Putih. Cuma berapa, kalau hitam, putih, berapa pasang bisa digunakan? Cuma 1 toh? Coba lihat. 5. Ya, toh? Jadi kalau 4, cuma hitam, cuma 1 pasang yang bisa diambil. Betul? Putih, nah berapapun yang ada di sini, oh misalnya ini hitam, atau juga hitam, putih, hitam. Nah, berapapun yang ada di sini, mau dia hitam, mau putih, tetap ada 2 yang bisa digunakan. Harus diambil. 5 yang harus diambil untuk memastikan bahwa dia ada 2 pasang yang bisa. Kira itu banget nih untuk apa?
yang terus mungkin pecahan yang perlu juga. Pecahan tahu KPK ya, KPK. Saya punya 7/8. 11/6. Berapa KPK 8 dan 6? Siapa yang tahu KPK 8? Dibuat 24. Walaupun dibuat 48 juga tidak salah, cuma 24. lebih banyak hitungan yang harus digunakan. Kali 3 kali 3 21. Ini kali 4 kali 4 44. Jadi ini berapa? 65 ya. Dibagi 20. Saya mau tanya nih. 8 dibagi 1/4 berapa? Rajab. 2, Pak. 8 bagi 32, Pak. Terus 32. putus kita. Jadi 8 kalau dibagi 4 itu jadi hasilnya 2 ya. Kalau 8 dibagi 1/4, hati-hati ya, semuanya harus tahu ini 32. Nah, ini Kali balik ya? boleh juga pakai itu ya, dibalik. Katanya dibuat menjadi 8 kali 4/1. Boleh. Ya. Ya. Kan jadi 32/1. Ya. Tapi kok tahu sih bahwa dia harus dibalik? Caranya gimana? Kok tahu? Kan itu kan udah memang pembagian pecahan. Pembagian pecahan boleh dibalik. Ya. Itu juga tidak salah. Cuma saya mau terangkan gini ya. Bagusnya kita mengerti kenapa. Bisa buat gini caranya. Kita punya 8 roti nih. 8 roti. Masing-masing roti, misalnya ini 8 ya. Itu 2, 3, 4. Ya. Ini saya mau share juga untuk para guru nih ya. Para guru yang hadir, saya mau share. Bagaimana kita memikirkan 8 bagi 1/4. Ya. Tiap roti ini kita bagi 4, dibuat 1/4-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi masing 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Potongan. Ada berapa potongan roti sekarang? Kalau 1 roti dibagi jadi dibuat 4. Ada berapa potongan? Ada 2. Ada yang mau jawab? Ada 2. 3 sama dengan kali 4. Ya. Cara kedua yang kita bisa artikan seperti ini. Kalau kita punya satu kotak kue begini, ya. Ini di kotak kue ini ada 4 jalur ya. Dibagi 1/4. Dan di kotak ini, di jalur ini ada 8 kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry, saya 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di 1/4 bagian ini, di 1/4 bagian satu kotak ada 8 kue.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada 8 kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperempat kotak kue ini masing-masing ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu kotak ini akhirnya ada 32 kue. Ya. Perempat seperti ini. Ya. Jadi walaupun ini kemudian secara umum nih terutama bagi teman-teman guru yang lagi hadir. Sebentar ya, saya jadi nanti sebentar saya buat dulu. Bisa juga begini. Misalnya saya punya begini. A per B dibagi C per D. Ya. Ini kalau dibuat satu dulu, C per D-nya saya kalikan dengan D per C di bawah. Nah, seperti sifat pecahan, kalau yang di bawah ini C per D dikali D per C, maka A per B di atas harus dikali dengan D per C. Ya. Karena di bawah dikali D per C, maka di atas harus dikali juga dengan D per C. Nah, C per D kali D per C, ini adalah 1. Sudah 1 di bawah. Nah, ini menjadi A per B kali D per C. Nah, kita tahu pembagian dengan 1 tidak mengubah hasil kan? Jadi ini hasilnya adalah A per B kali D per C. Inilah sebabnya pembagian dengan pecahan ini sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Ya, saya kira gitu aja dulu yang bisa share mungkin untuk kali ini. Kita masih ada lagi untuk kelas SMP. Memang mungkin tidak bisa itu seluruhnya ya, tapi terima kasih untuk kehadirannya untuk kelas 3 dan kelas 3, 4, 5, 6 ya, SD. Terima kasih, saya mohon diri dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi besok. Technical meetingnya, Pak. Oke, nanti untuk technical meeting besok kita akan infokan di grup. Biasanya 1 jam sebelum lomba. Passwordnya akan jalan malam ini, sore sampai malam ini. Nanti sudah ada di WA masing-masing. Oke, terima kasih semuanya ya. Semangat terus ya. Selamat sore semua. Bye bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih.